Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Aida Putri, NPM 19 14 15 10 20. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Studi Biodiversitas Burung Air dan Hutan Mangrove sebagai Potensi Ekowisata di Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Manajemen Hidupan Liar. Dengan pokok pembahasan yaitu pertama pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pesisir pantai timur Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan persinggahan penting bagi burung air bermigrasi di Indonesia. Pesisir pantai timur Sumatera Utara memiliki berbagai tipe habitat lahan basah, baik habitat alami maupun habitat buatan. Habitat tersebut menyediakan sumber makanan dan sebagai tempat peristirahatan oleh burung pantai bermigrasi. Salah satu lokasi penting bagi burung air bermigrasi dan burung air penetap di pesisir pantai timur Sumatera Utara adalah kawasan Bagan Percut. Dan letak kawasan Bagan Percut ialah di Desa Tanjung Rejo, Desa Percut, Desa Pematang Lalang, dan Desa Bagan Serdang. Dalam kurun waktu 2018 sampai 2019, lokasi kawasan Bagan Percut dan sekitarnya menjadi habitat bagi burung air. Habitat tersebut yaitu habitat bagi burung bangau bluewok atau menurut Red IUCN adalah endangered, bangau tontong vulnerable, dan menjadi tempat persinggahan 5.000 sampai 10.000 individu burung pantai bermigrasi pada setiap tahunnya. Kegunaan hamparan lumpur di sekitar hutan mangrove yaitu untuk mencari makan, tempat bertengger ketika beristirahat ataupun ketika air pasang, dan manfaat adanya hutan mangrove adalah menyediakan sumber nutrisi bagi hewan-hewan makrozobentos dan sebagai sumber nutrisi bagi hewan-hewan lainnya. Dan luasan hutan mangrove dalam kurun waktu 29 tahun, luasan ini berkurang sebanyak 61.715 hektar atau sekitar 59,68% akibat deforestasi yang ada, yaitu terdegradasi menjadi 41.700 hektar pada tahun 2006. Dan penyebab degradasinya sendiri yaitu perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan, pembukaan lahan pertanian, dan perluasan kawasan pemukiman manusia. Akibat kerusakan sumber daya ialah tidak adanya pengetahuan dan informasi tentang nilai ekonomi dari hutan mangrove itu sendiri. Lalu, ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. Ekowisata birdwatching diharapkan dapat memberikan pendapatan alternatif kepada masyarakat dan dapat berkontribusi positif tentang pelestarian alam sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi burung air dan hutan mangrove di Bagan Percut dan sekitarnya, sebagai informasi awal tentang keragaman jenis burung air serta keragaman jenis mangrove, dan mengkaji potensi sebagai daya tarik ekowisata. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah waktu penelitian, pengambilan data burung air, dan pengambilan data vegetasi hutan mangrove. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2020. Pengambilan data burung air dilakukan survei dengan dua metode, yaitu dengan line transect dan concentration count, dan dilakukan saat kondisi air laut surut. Pengambilan data vegetasi hutan mangrove ditentukan penentuan lokasi yaitu menggunakan metode purposive sampling dan pengambilan data menggunakan metode spot check. Kerapatan jenis dan kerapatan relatif. Dapat dilihat rumus untuk kerapatan jenis dan kerapatan relatif, frekuensi jenis dan frekuensi relatif, dan penutupan jenis dan penutupan relatif. Indeks nilai penting merupakan nilai jumlah kerapatan, frekuensi relatif jenis, dan penutupan relatif jenis dengan rumus sebagai berikut. Lalu diukur juga biomasa mangrove menggunakan pedugaan
biomasa mangrove dapat dibangun berdasarkan persamaan nilai biomasa dengan diameter pohon, dengan rumusnya, dan analisa kondisi hutan mangrove, yaitu digunakan untuk menentukan kondisi hutan mangrove menggunakan analisa kerapatan jenis, frekuensi jenis, luas areal penutupan, dan nilai penting jenis. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk tabel pertama dapat dilihat bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan, didapatkan 27 jenis burung air yang tergolong dalam burung air penetap sebanyak 7 jenis dan burung air migran sebanyak 20 jenis. Selanjutnya, pada gambar 1 ditampilkan grafik jumlah total individu terbanyak dari 15 jenis burung air yang ditemukan di bagian percut, yaitu jumlah total individu burung air didominasi oleh kelompok burung air migran, yaitu gajahan besar, dara laut kumis, cerek kernyut, trinil kaki merah, dan biru laut ekor blorok. Selanjutnya gambar 2, perbandingan jumlah jenis dan populasi burung air pada bulan Agustus dan September 2020 di bagian percut. Didapatkan hasil yaitu jumlah jenis burung air lebih banyak tercatat pada bulan September sebanyak 27 jenis dan dibandingkan pada bulan Agustus yaitu sebanyak 20 jenis. Berdasarkan gambar tersebut, jumlah jenis dan populasi burung air meningkat dari bulan Agustus hingga bulan September. Tabel 2 menunjukkan bahwa total 37 individu dengan jumlah individu tertinggi terdapat pada jenis Avicennia marina dengan jumlah 17 individu dengan nilai indeks keanekaragaman untuk pole bernilai 1,61 sehingga keanekaragaman pole di lokasi penelitian tersebut tergolong rendah. Pada tabel 3 menjelaskan bahwa total 51 individu dengan jumlah individu tertinggi terdapat pada jenis Avicennia marina dengan jumlah 14 individu dengan nilai indeks keanekaragaman untuk sampling bernilai 2,59 sehingga keanekaragaman sampling di lokasi penelitian tergolong sedang. Selanjutnya adalah keanekaragaman seedling. Diperoleh nilai indeks keragaman seedling pada lokasi, yaitu didapatkan total 351 individu dengan jumlah individu tertinggi terdapat pada jenis Avicennia marina dengan jumlah 74 individu dengan nilai indeks keanekaragaman untuk seedling bernilai 2,02 sehingga keanekaragaman seedling tersebut digolongkan ke kategori sedang. Untuk potensi karbon tersimpan yang terdapat pada lokasi penelitian yaitu dari hasil perhitungan biomasa, didapatkan hasil total biomasa untuk pole berjumlah 107,05 ton per hektar dan biomasa sapling berjumlah 110,41 ton per hektar. Sedangkan karbon tersimpan untuk pole berjumlah 53,53 ton per hektar dan tingkat sapling berjumlah 55,18 ton per hektar. Ditunjukkan pada tabel 5. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kawasan pesisir timur, bagan percut dan sekitarnya merupakan kawasan ekosistem mangrove yang sangat tinggi keragaman jenis burungnya. Di lokasi tersebut, sedikitnya telah tercatat 44 jenis burung air dan 35 jenis diantaranya adalah burung air migran. Selain itu, kesimpulan pada penelitian ini adalah kawasan bagan percut menjadi habitat bagi burung yaitu kedidi besar, gajahan timur, bangau bluok, bangau tontong, dan kuntul Cina. Dan ekosistem mangrove didominasi oleh jenis Avicennia marina untuk seedling, sapling, dan pole. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.